Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Darmawan dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 191102441160. Sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Pertama, kita masuk ke pengertian otonomi daerah. Pertama yaitu otonomi. Berasal dari kata autonomi. Berasal dari bahasa Yunani autos, artinya sendiri, dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Baiklah, kita akan masuk ke latar belakang yang mendasari otonomi daerah. Poin pertama adalah lambatnya pemerataan pembangunan di setiap daerah. Yang kedua, lambatnya setiap urusan karena sentralistik. Yang ketiga, masih banyaknya daerah yang belum sejahtera atau belum terwujudnya keadilan. Selanjutnya adalah tujuan otonomi daerah. Yang pertama, mempercepat pembangunan di daerah. Yang kedua, memperpendek kebijakan pemerintah, mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, kembangkan kearifan lokal atau khas daerah. Terbentuknya otonomi daerah pada dasarnya sudah terbentuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam pembagian kebijakan otonomi daerah, pertama berdasarkan dari pemerintah pusat, hukum, moneter, pertahanan keamanan, agama, politik. Dewan punya kewenangan adalah pilkada pemerintah daerah, ekonomi, sosial, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain. Selanjutnya, proses pembentukan daerah otonom. Yang pertama adalah kabupaten. 5 kecamatan, rekomendasi dari DPRD kabupaten, rekomendasi dari DPRD provinsi, analisa kemampuan fisik ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, kekuatan finansial, non-fisik, mental masyarakat. Dalam asas otonomi daerah terdiri dari ketatanan hukum, profesionalisme dan profesionalisme, keterbukaan, akuntabilitas, dan efektif atau efisien. Dalam otonomi daerah sendiri mempunyai peraturan, yaitu yang pertama adalah sentralistik atau sentralisasi, sama dengan aturan yang bersumber dari pemerintah pusat. Contohnya adalah peraturan lalu lintas. Yang kedua adalah desentralisasi, sama dengan kewenangan daerah untuk mengatur dan membuat aturan sendiri. Contohnya perda, parkir, PKL, dan lain-lain. Selanjutnya adalah hal-hal yang mempengaruhi otonomi daerah. Yang pertama adalah kemampuan manusia, yang kedua kemampuan keuangan, yang ketiga kemampuan peralatan dan organisasi, yang terakhir kemampuan kepemimpinan. Dalam otonomi daerah terdiri dari 5 pendekatan proses perencanaan, yaitu politik, teknokratik, dan partisipatif, dan top down, dan bottom up. Selanjutnya adalah pendekatan politik. Pendekatan politik sendiri adalah pemilihan presiden dan kepala daerah dilihat sebagai proses perencanaan. Rakyat memilih berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan calon. Selanjutnya, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan calon pada saat kampanye. Selanjutnya adalah pendekatan teknokratik. Poin pertama adalah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertanggung jawab.
2. Penanggung jawab pelaksana kegiatan KBPenas dan KBPeda. Selanjutnya adalah unsur-unsur pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, harus memiliki pemberian motivasi, pemberian penguatan, ketiga, pemberian perlindungan. Mengapa partisipasi? 2 alasan mengapa harus partisipasi. Pertama adalah hal itu menjamin bahwa warga biasa berperan, berkontribusi, dan memperoleh layanan pembangunan yang baik. Kedua, partisipasi, transportasi, dan akuntabilitas dapat membangun check and balance karena janji-janji pejabat anggota DPRD dapat dikontrol melalui saluran-saluran organisasi masyarakat yang mewakili aspirasi konstituensinya. Selanjutnya, keuangan. Yang pertama adalah pendapatan dan pembiayaan. Poin pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. PAD sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah. Yang kedua, dana perimbangan. Yang ketiga, pendapatan asli daerah lain yang sah atau pendapatan dari daerah yang lain, bukan dari daerah otonom tersebut. Dana perimbangan sendiri adalah, pertama, ada 2 poin. Yang pertama adalah dana bagi hasil dari pajak, PBB, kehutanan, dan tambang. Yang kedua adalah dana alokasi umum. Contohnya, prosentase pembagian dari APBN. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah karena prioritas. Selanjutnya adalah penyusunan anggaran daerah. Yang pertama, rancangan diusulkan oleh kepala daerah. Yang kedua, persetujuan dilakukan oleh DPRD. Yang ketiga, setelah disetujukan, maka kepala daerah membuat rancangan peraturan pelaksanaan APBD. Tugas dan kewenangan hak. Yang pertama adalah DPRD. Poin DPRD membentuk perda bersama kepala daerah dengan persetujuan bersama. Yang kedua, membahas dan menyetujui RAPPD bersama kepala daerah. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan dalam membentuk perda bersama kepala daerah. Selanjutnya adalah hak DPRD dalam otonomi daerah. Poin pertama adalah interpelasi. Yang kedua adalah angket. Yang ketiga, bertanya. Yang keempat, memilih dan dipilih. Yang kelima, imunitet. Yang keenam, protokoler. Otonomi daerah sendiri memiliki kelemahan. Berikut adalah kelemahan dari otonomi daerah. Yang pertama adalah belum terpenuhinya SDM atau sumber daya manusia di daerah tersebut. Yang kedua adalah belum dewasanya masyarakat dalam berdemokrasi. Yang ketiga, munculnya raja-raja kecil atau pemimpin-pemimpin independen lainnya. Yang keempat adalah perkembangan euforia kedaerahan atau masih dibilang primitif. Yang kelima adalah pembangunan yang tidak seimbang atau check and balance-nya tidak seimbang. Sedangkan kelebihan dari otonomi daerah sendiri adalah lebih memberdayakan kemampuan daerah, membuat keputusan lebih cepat, struktur disesuaikan kebutuhan daerah, dapat meningkatkan kualitas dan efisien publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan sosial dan budaya masyarakat daerah.